Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitab A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan posisi kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi pengetahuan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibu-ibu, bapak sekalian, para jamaah, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segenap rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Salat dan salam juga terus kita mohonkan kepada Allah, maka Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik pengajian kita siang ini berkenaan dengan pentingnya menggalakkan semangat belajar dan mengembangkan sains dan teknologi di kalangan umat Islam. Menggalakkan semangat belajar dan mengembangkan sains dan teknologi di kalangan umat Islam. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajak kita semua melihat dunia nyata. Dunia yang bisa kita saksikan baik melalui pengamatan atau hasil informasi dari berbagai media yang kita miliki. Dewasa ini kita tidak bisa membantah bahwa kehidupan kita di zaman modern dominasi oleh peran kontribusi masyarakat yang kita sebut dengan masyarakat barat, orang barat. Kalau kita sebut barat, biasanya yang disebut adalah orang-orang yang tinggal di Eropa dan juga di Amerika terutama. Mereka disebut masyarakat barat karena mereka tinggal di belahan barat dunia. Tapi bukan karena mereka tinggal di belahan barat dunia mereka menjadi penting untuk disebut. Tapi mereka menjadi penting karena kita tidak bisa membantah bahwa dunia modern adalah dunia yang didominasi oleh keberadaan masyarakat barat. Mereka dominan. Apa saja dalam kehidupan modern pasti orang barat. Sebutlah misalnya kalau kita berbicara soal teknologi. Kalau teknologi selalu dikaitkan dengan ini buatan barat, buatan Amerika, buatan Jerman, buatan Inggris, buatan Perancis, macam-macam. Dan kalau tersebut itu biasanya kita langsung percaya, ini barang paten, barang hebat. Walaupun di sekitar kita ada bangsa Jepang, ada Korea yang juga memang dari sisi tingkat kemajuannya sudah hampir menyamai kemajuan masyarakat barat. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa membantah apapun kebutuhan teknologi dewasa ini selalu dikaitkan dengan kemajuan bangsa barat. Ambil contoh, kita mau beli atau mau berangkat ke Jakarta naik pesawat. Coba bayangkan, kita tumpang
Pasti satu di antara dua, atau kadang-kadang kedua-duanya gantian, yaitu pesawat buatan Boeing yang berasal dari Amerika, atau pesawat buatan Airbus buatan negara-negara Eropa. Jadi dimanapun di dunia, asal kita naik pesawat, kita harus memilih salah satu, pesawat buatan Amerika Boeing dan atau pesawat buatan Eropa konsorsium Airbus. Ini fakta. Kalau kita sebutkan tentu tidak mungkin dalam pengajian singkat ini kita sebutkan. Ini salah satu hal yang kecil. Sekarang pemerintah kita mau membangun IKN, ibu kota negara, di Kalimantan Timur. Pemerintah juga ternyata tidak bisa sendiri, mendatangkan investor dari negara asing, termasuk Barat juga, Cina juga. Kenapa? Karena mereka yang dipercaya menguasai teknologi. Teknologi membangun kota canggih. Indonesia, negara-negara Islam belum mampu. Lalu apa yang jadi problem? Kamu muslimin berbahagia, yang menjadi problem, dan ini saya minta menjadi renungan kita. Sesungguhnya Islam bukan tidak mengajarkan bagaimana kita mengembangkan ilmu. Islam justru sangat menekankan kita untuk belajar sungguh-sungguh menguasai ilmu pengetahuan. Tapi ini pula yang sayangnya, sisi yang terabaikan dalam sejarah umat Islam. Kalau soal ibadah kita tidak kurang, tapi soal penguasaan teknologi, umat Islam memang tertinggal. Dan kita harus jujur soal itu. Siapapun tidak bisa menegakkan benang basah. Olai. Lalu buktinya mana? Lihat dan ambil contoh. Negara Arab Saudi kaya. Iya. Tapi apapun mereka berurusan dengan teknologi pasti membeli dari Amerika. Kuwait kaya. Betul. Sama dengan Arab Saudi juga. Mereka punya duit yang sangat banyak, apapun membangun negara mereka dengan teknologi, pasti mendatangkan teknologi dari Eropa. Tahukah Bapak dan Ibu sekalian, di Abu Dhabi ada gedung pencakar langit, namanya Burj Al Khalifa. Tingginya kurang lebih 1 kilometer, tinggi bangunan itu. Hampir 1 kilometer, 900 meter lebih. Yang membangun negara Emirat Arab, yang punya duit mereka. Tapi tahukah kita siapa otak dan arsiteknya? Bukan orang Arab. Bukan. Yang membangunnya, arsiteknya adalah orang Eropa. Inilah yang harus menjadi renungan kita. Bukankah ayat pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra? Iqra itu perintahnya adalah baca, pelajari, kaji, teliti, telaah. Dalam Al-Quran sangat banyak perintah-perintah untuk kita yang mengharuskan kita mengkaji, mempelajari apa saja. Afala taqilun? Tidakkah kalian memikirkan? Afala tatadabbarun? Tidakkah kalian merenungkan? Afala tanzurun? Tidakkah kalian menganalisa, mendalam? Semua. Lalu Allah menyindir kita dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar. Apa kata Allah? Hal yastawil ladzina la ya'lamun walladzina ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Allah tanya itu, walaupun jawabnya sudah jelas dan pasti, tapi Allah mengajukan pertanyaan itu untuk menyentak perasaan kita. Sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama tidak orang yang menguasai ilmu pengetahuan dengan yang tidak menguasai pengetahuan? Jawabannya kita semua pasti tahu. Lalu apa yang jadi problem?
Perintah belajar, perintah menuntut ilmu sesungguhnya sangat lengkap dalam agama kita. Lihatlah contoh dari sekian banyak hadis, ada salah satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lalu Nabi lengkapi juga dengan kata Rasulullah, tuntutlah ilmu semenjak engkau dari ayunan hingga nanti menjelang diantar ke liang lahat. Uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Perintah-perintah yang seperti ini sangat banyak. Tapi sayangnya apa? Aplikasinya di kalangan umat Islam rendah. Pemerintah kita terutama lebih suka mendatangkan investor ketimbang mengembangkan pusat-pusat kajian, pusat-pusat riset yang dengan itu kita bisa mandiri. Jadi kelemahannya berlipat-lipat. Karena itu saya teringat suatu pertanyaan yang menyentak pula oleh salah seorang ulama kita satu abad yang lalu, Syekh Muhammad Syakib Arsalandi, yang ditanya oleh seseorang. Kata seorang umat Islam dari tanah kita ini, wilayah kita, beliau nanya ke Syekh Muhammad Syakib Arsalandi, limada ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Apa yang menjadi penyebab tertinggalnya umat Islam di satu sisi, tapi apa pula yang menjadi penyebab orang-orang non-muslim bisa maju? Pertanyaan agak panjang ini dijawab oleh Syekh Muhammad Syakib Arsalandi dengan jawaban pendek tapi sangat padat. Apa kata beliau menjawab pertanyaan ini? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam, esensi Islam, ajaran-ajaran pokok Islam justru ditutupi sendiri oleh orang-orang Islam. Apa maksudnya ditutupi? Hal-hal yang sangat mendasar justru tidak dilaksanakan oleh orang Islam sendiri. Apa hal yang mendasar itu? Ya, antara lain soal menuntut ilmu, mengembangkan ilmu. Ini adalah sejarah kita, sejarah umat Islam di mana-mana di seluruh dunia yang terabaikan. Perintah Allah yang secara kolektif diabaikan oleh umat Islam. Perintah Allah tentang pentingnya mengembangkan semangat belajar terus-menerus dan mengembangkan sains dan teknologi. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, sekarang kalau kita ukur-ukur dan bertanya, kita ini umat Islam sebagai apa peran kita? Maka saya akan membantu menjawab. Umat Islam sejauh ini dimanapun tidak lebih dari sekadar konsumen belaka. Konsumen. Kita membeli produk orang, produk kecanggihan yang dibuat oleh orang. Sementara masyarakat barat adalah produsen. Mereka yang memproduk teknologi canggih berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan yang justru diperintahkan oleh agama kita. Islam memerintahkan pengembangan ilmu, tapi justru masyarakat barat yang mengembangkannya sungguh-sungguh. Karena itu kaum muslimin berbahagia, tidak ada jalan lain. Manakala kita ingin meraih kembali kemajuan di kalangan umat Islam, mari kita galakkan kembali semangat belajar dan mengembangkan disiplin apapun. Bukan hanya ilmu agama, ilmu teknologi, kimia, fisika, matematika harus tumbuh subur di kalangan umat Islam kalau kita ingin kembali meraih kemajuan. Sekali lagi, ini penting. Kita harus mengembangkan berbagai macam sains dan teknologi, kimia, fisika, teknologi,
teknik, matematika harus tumbuh subur di kalangan umat Islam. Karena hanya dengan inilah umat Islam bisa meraih kembali kemajuan yang dulu pernah kita capai di abad pertengahan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dan menjadi bahan pemikiran kita untuk dari kita tanpa menunggu. Mari kita lakukan, kita kembangkan, kita dorong anak-anak muda kita, kemenakan kita, siapapun kalau umat Islam, untuk bersungguh-sungguh mengembangkan sains dan teknologi, dan semangat belajar harus kita galakkan di semua kalangan umat Islam. Insya Allah dengan itu kita akan berhasil untuk kembali meraih kemajuan demi masa depan Islam sebagai mataharinya kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا